Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, serta pelanggaran terhadap kebebasan pers oleh Ketua Media Independence Online atau MIO Indonesia, Asep Yusuf Setiabudi Prayogi, pada Selasa 21 Juli 2026. Bapak Ibu, perkenalkan saya Pitra Romano Sution, Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum. Di sini ada juga Bang Dr. Krisna Murti, yaitu Dewan Penasehat Petisi Ahli, dan di sini adalah Ketua Umum Perkumpulan Media Online Independen atau disingkat MIO Indonesia, yang hari ini melaporkan Saudara Hotman Paris Hutapea. Terus di sini ada Mas Ade Darmawan dari Ketua Sekjen Pradi Bersatu beserta dengan tim, dan ada Safri dari Ketua Himpunan Advokat Karya Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai rilis kita hari ini, yang pertama saya akan menyerahkan terlebih dahulu kepada pelapor, yaitu Bapak A.Y.S. Prayogi untuk menyampaikan terkait dengan laporan polisinya pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan media, organisasi pers, organisasi wartawan, serta seluruh insan pers di Indonesia, bahwa pada hari ini Media Independen Online Indonesia menyampaikan sikap resmi terkait laporan polisi terhadap HPH di Polda Metro Jaya. Laporan ini bukan lahir karena persoalan pribadi. Laporan ini juga bukan bentuk upaya untuk membungkam seorang dalam menyampaikan pendapat. MIO Indonesia berdiri untuk membela marwah profesi wartawan, kebebasan pers, dan penghormatan kerja jurnalistik yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1900 tentang pers. Kami menilai pernyataan Hotman Paris dalam ruang publik yang ditujukan kepada wartawan telah menunjukkan sikap merendahkan dan menghina terhadap profesi wartawan. Pernyataannya seperti yang kita dengar dan yang berseliweran di berbagai platform media sosial. Kalau lu nggak ngerti pasal, lebih baik berhenti jadi wartawan. Serta pernyataan lain yang mempertanyakan kapasitas dan intelektualitas wartawan dan ungkapan yang merendahkan, bukan lagi semata-mata perbedaan pendapat dalam sebuah konferensi pers. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Kritik pertanyaan wartawan juga merupakan hal yang sah. Namun kritik tidak boleh berubah menjadi penghinaan terhadap profesi. Seorang wartawan boleh saja keliru dalam menjalankan tugasnya. Jika terdapat kesalahan dalam pemberitaan, terdapat mekanisme hak jawab, hak koreksi, pengaduan kepada Dewan Pers, dan mekanisme hukum lain. Tetapi merendahkan profesi wartawan secara terbuka di hadapan publik adalah persoalan yang berbeda. MIO Indonesia memandang bahwa pernyataan tersebut berpotensi membangun stigma buruk terhadap profesi wartawan di ruang publik. Wartawan seolah-olah digambarkan sebagai profesi yang tidak memahami hukum, tidak memiliki kapasitas intelektual, dan tidak layak menjalankan tugas jurnalistik apabila tidak sependapat dengan narasumber. Pandangan semacam itu sangat berbahaya apabila dibiarkan. Sebab wartawan bekerja berdasarkan hak konstitusional untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik secara valid. Wartawan bukanlah pihak yang harus selalu membenarkan narasumber. Tugas wartawan adalah bertanya, menguji informasi, melakukan verifikasi, melakukan konfirmasi, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ketika sebuah pertanyaan tidak disukai, jawabannya adalah memberikan klarifikasi atau membantah dengan argumentasi, bukan dengan merendahkan profesi wartawan. Kami menegaskan bahwa laporan polisi yang dibuat bukanlah upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat. HPH memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, namun demikian setiap orang juga memiliki tanggung jawab hukum atas pernyataan yang disampaikan di ruang publik. Kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan tanpa batas. Kebebasan tersebut harus dijalankan dengan sikap menghormati hukum, kehormatan, martabat, dan orang lain. Atas dasar itu, pelapor telah membuat laporan kepada Polda Metro Jaya untuk meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penilaian secara objektif terhadap pernyataan yang disampaikan.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 433, pasal 436 dan pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal 18 ayat 1 junto pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1900 tentang pers. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kami tegaskan Indonesia tidak sedang mempersoalkan pribadi HPH sebagai seorang advokat. Kami juga tidak mempersoalkan haknya untuk memberikan pendapat, melakukan kritik, atau menyampaikan pembelaan terhadap klien. Yang kami persoalkan adalah cara dan substansi pernyataan yang dinilai telah merendahkan profesi wartawan secara terbuka di ruang publik. Profesi wartawan bukan profesi rendahan. Wartawan bekerja di lapangan, wartawan menghadapi risiko, wartawan melakukan verifikasi informasi, wartawan mengungkap fakta, wartawan menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, ketika profesi wartawan direndahkan secara terbuka, maka organisasi wartawan memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan sikap. Kami tidak ingin budaya merendahkan wartawan menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Hari ini mungkin satu wartawan yang direndahkan, besok bisa jadi wartawan lain. Dan jika semua itu dibiarkan, maka yang sedang direndahkan bukan hanya individu wartawannya, melainkan profesinya dan kemerdekaan pers itu sendiri. Oleh karena itu, Indonesia menyatakan ada 6 pernyataan sikap yang kami lakukan. Yang pertama adalah mengecam sikap dan pernyataan yang kami nilai merendahkan serta menghina profesi wartawan. Kedua, menolak segala bentuk stigma, intimidasi, penghinaan, dan tindakan yang merendahkan profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ketiga, mendukung proses hukum atas laporan yang telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya. Keempat, meminta aparat penegak hukum untuk memproses laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kelima, mengingatkan seluruh pihak bahwa kebebasan berpendapat harus berjalan seiring dengan tanggung jawab hukum dan penghormatan terhadap hak serta martabat orang lain. Keenam, Indonesia tetap membuka ruang dialog dan penyelesaian secara bermartabat sepanjang dilakukan dengan itikat baik dan disertai penghormatan terhadap profesi wartawan serta kemerdekaan pers. Sebagai penutup, kami tidak sedang mencari musuh, kami tidak sedang mencari panggung, kami tidak juga sedang mencari sensasi. Kami sedang menyampaikan pesan bahwa profesi wartawan tidak boleh dihina dan direndahkan secara sembarang di ruang publik. Jika ada wartawan yang salah, koreksi. Jika ada berita yang keliru, gunakan hak jawab dan koreksi. Jika ada dugaan pelanggaran kode etik, laporkan melalui mekanisme yang tersedia. Namun jangan menghina profesinya. Karena itu ketika profesi wartawan direndahkan, maka pada saat yang sama kita sedang merendahkan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi dan kemerdekaan pers Indonesia. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Bahwa tadi sudah diungkapkan oleh IAS, sebagaimana dikatakan, ini bukan masalah benci atau permusuhan pribadi yang sudah diutarakan tadi. Artinya kita sebagai seorang advokat jangan terlalu emosi, harus bisa menahan emosi itu sendiri. Kita tidak mencegah atau tidak mengintervensi daripada haknya akan saudara HPH dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Itu silakan saja. Cuman jangan dalam persoalan ini sedikit-sedikit membawa nama presiden, sedikit-sedikit membawa institusi lain. Itu juga nggak baik lah buat kita. Artinya mau kita tahu kan, presiden ini adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik segelintir orang atau segelintir kepentingan-kepentingan yang lain. Maka dengan ini jadilah seorang advokat yang benar-benar diatur di dalam undang-undang advokat itu sendiri. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Oke, baik teman-teman, ini ada laporan polisi. Mungkin bisa foto ya. Izinnya ketua ya. Jangan lupa subscribe ya.